Oke, kita masuk ke ini kayaknya bagusan full screen gitu ya. Oke, kita akan masuk ke pasal berikutnya, yaitu persamaan diferensial separabel. Oke, apa yang dimaksud persamaan diferensial separabel, atau dinamakan terjemahannya persamaan diferensial terpisah gitu ya. Nggak ada hubungan dengan pure time differential equation atau otonom atau yang satu lagi campurannya. Ini baru lagi ya. Mungkin persamaan diferensial yang muncul mungkin otonom, mungkin pure time, boleh aja di sini mau campuran juga. Oke, bentuk umum dari persamaan diferensial yang separabel atau terpisah adalah seperti ini. dy dt jadi turunan fungsi y terhadap t. Dari sini udah kebaca y itu fungsi t ya. Itu berbentuk seperti ini, perkalian antara fungsi t dengan fungsi y saja. Ini murni fungsi y, ini murni fungsi t. Nah, yang bisa dibentuk seperti itu namanya persamaan diferensial separabel. Nah, menyelesaikannya mudah yang separabel ini, sesuai namanya terpisah, yaitu kita pisahkan yang ada y, ini GY ini yang ada Y-nya dengan DY. Yang ada T-nya dengan DT, kalau ada konstanta ikut yang mana saja. Itu. Kemudian dari sini kita integralkan tentunya ya. Oke. Nah, udah caranya seperti itu. Tinggal contoh-contohnya hari ini. Moga-moga contohnya bisa selesai semua sama diferensial separabel. Nah, coba kita lihat soalnya satu persatu. Tentukan solusi umum dari dy dt sama dengan ky. K-nya konstanta. Yang ini saya tulis di sini aja ya langsung. Warna merah supaya mencorong. Oke. Yang nomor 1 saya nggak tulis dari copy paste ke Word, tapi tulisnya di sini coret aja. Di sini dy, ini kalian udah pernah dapat dengan mudah. Ky. Apakah ini persamaan diferensial terpisah atau separabel? Ya, karena apa? Ada fungsi y berdiri sendiri dikalikan suatu konstanta. Ft-nya boleh hanya konstanta ya. Ft-nya 1 juga boleh. Gy-nya 1 juga boleh. Gitu ya. Jadi di sini mana T-nya? Ya konstanta aja, Kak, gitu ya. Oke, ini caranya dy kita satukan dengan yang adanya y. Yang konstanta ikut mana aja. Kemudian kita integralkan. Ini menjadi ln mutlak y sama dengan kt ditambah konstanta. Oke. Nah, ini kalau y-nya positif, ini kalau nggak negatif nanti ada membagi ya, y positif dan y negatif. Saya anggap dulu y-nya positif, jadi ln y-nya sama dengan, ln mutlak y-nya sama dengan ln y aja. Kalau y-nya positif ya. Kemudian di E pangkatkan, ini menjadi Y, ini E pangkat C dikali E pangkat KT gitu ya. Sorry. Nah, ini seringkali disebut konstanta baru, E pangkat C disebut D. Karena E-nya sendiri bilangan, pangkat konstanta ya konstanta baru. Ini saya pisahkan ya, sebenarnya E pangkat KT tambah C dipisahkan sebagai perkalian. Oke, itu yang pertama, mudah sekali seperti itu. Coba kita lihat. Pak, mau tanya, Pak. Iya, ya. Itu yang pas ngeintegralin dy per y, itu langsung ln mutlak y aja, nggak ada C-nya? Kalau ada integral di kiri kanan, C-nya salah satu ruas aja. Ya. Jadi cukup salah satu ruas saja.
Karena kalau saya munculkan juga di sini katakan D itu, ya D-nya nanti saya pindahkan, itu ini konstanta baru, bisa saya sebut sebagai misalkan P gitu ya ini. Jadi nggak usah. Ya. Kalau ada integral di kiri kanan, konstantanya cukup 1 saja. Oke, nomor 2 saya crop ya, supaya bisa dicoret-coret. Mudah, ini mudah sekali. Mudah tuh kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak mudah. Oke. Hari ini mah ringan. Cuma ginian aja. Coba kita tulis dy dx sama dengan x kuadrat dibagi y kuadrat. Kalau terpisah itu bisa dikumpulkan yang dy dengan y saja, dx dengan x saja. Jadi dy, saya kalikan ke depan jadi ini ya. dy sama dengan x kuadrat dx. Integralkan y kuadrat dy sama dengan integral x kuadrat dx sepertiga y pangkat 3 sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah konstanta. Kembali konstantanya cukup di salah satu ruas saja. Ya, kalau mau diselesaikan ini menjadi x pangkat 3 ditambah 3c. 3c boleh disebut konstanta baru atau biarkan gitu juga nggak apa-apa. 3 akar x pangkat 3 ditambah 3c. Nah, ada syarat awal nih. Kalau ini namanya solusi umum ya, ada konstantanya masih ya. Dengan syarat awal, coba kita lihat, saya tulis di sebelahnya aja, supaya nggak usah scrolling layarnya. Y 0 sama dengan 2, artinya apa? Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kita masukkan ke persamaan ini, ke solusi umum. 2 sama dengan 3 akar X-nya 0. 0 ditambah 3C. Dari situ saya pangkatkan 3, 8 sama dengan 3C gitu ya. Kiri kanan dipangkatkan 3. Atau ya udah 3C-nya 8 gitu ya. Jadi saya punya solusinya sama dengan 3 akar X pangkat 3 ditambah 3C itu 8 ya. Bisa ngitung langsung 3C ini. Begitu, mudah ya. Mudah sekali separabel nih. Lagi. Nah, ini agak panjang. Saya crop dulu ya. Oke. Masuk lagi ke Word-nya. Kalau nggak paham nanya ya di tengah jalan ya. Aku saya ngomong. Oke. Laju pertumbuhan, ininya baca sendiri susah, aduh nama orangnya juga. Von Bertan Lan Phi atau V ya, nggak tahu deh ini orang Austria gitu model-model gini. Laju pertumbuhan panjang seekor ikan dimodelkan oleh DLDA semeka kali L tak hingga min L. Dengan A umur ikan, jadi A itu waktu ya. Umur, A itu kenapa nggak pakai T ya? Pakai A, ini waktu. LA panjang ikan pada saat gitu ya, umurnya A tahun. Umurnya A tahun, panjangnya LA. L tak hingga panjang maksimum dari ikan. Berarti L tak hingga ini konstanta ya. Jangan dibayangkan, aduh ini kok gimana tak hingga gitu. Enggak, ini konstanta aja panjang maksimum ikan gitu. Dan K konstanta pertumbuhan, tergantung jenis-jenis ikan, beda-beda jenisnya. Tentukan panjang ikan sebagai fungsi dari umurnya. Jadi kita harus menghitung ini LA-nya berapa gitu ya. Yang diketahui baru turunannya. Oke. Nah, untuk itu
saya selesaikan persamaan diferensialnya. DL, DA, atau langsung saya pisahkan variabelnya dari sini. Yang ada L dengan DL. DL dibagi L tak hingga ini konstanta, jangan pusing-pusing, KDA itu ya. Oke, coba tanya dulu saya, integral dx per 2 min x apa? Substitusinya dalam hati aja. Menjadi substitusi yang bawah sama yang U menjadi ln nanti ya. Gitu. Kalau diturunkan 1/2 min X kali turunan dalamnya ada min 1. Jadi ini ada min. Tambah konstanta ya. Oke. Ini ingat L tak hingga konstanta. Jadi saat saya integralkan yang kiri menjadi ln L tak hingga min L. Kalau diturunkan ada minus. Sama dengan KA. Agak aneh A itu ya. Bukannya T itu. Ya karena ini ngambil dari bukunya. Kemudian L tak hingga dikurangi L pasti positif ya. L kan panjang ikan pada saat umurnya A. L tak hingga panjang maksimumnya. Nah, berarti panjang maksimum dikurangi panjang saat umurnya A pasti positif. Jadi saya punya ln-nya nggak usah pakai mutlak. Minusnya saya kebelakangkan ya. Minus KA minus C gitu. Di pangkatkan menjadi L tak hingga min L sama dengan E pangkat min KA kali E pangkat min C gitu. Atau L-nya setiap saat sebagai fungsi dari A adalah bolak-balik buntung. Jadi apa? Apa tuh? L tak hingga dikurangi E pangkat min C kali E pangkat min KA gitu ya. Kalau saya nggak salah ngitung. L setiap saat, berarti ini, ingat ya L ini LA ya. L pada saat umurnya A. Oke, itu adalah yang ditanya. Panjang awal itu berapa ya? Supaya konstantanya hilang. Nggak ada. Panjang maksimum dan itu ditanya soal B. Hah? Oh ya di B. Oh ini kok jadi Y, harusnya L ya. Kok timbal L. Tentukan panjang ikan dengan kondisi awal L02. Ya udah, tinggal masukkan aja dari sini. L02. Saat A-nya 0, panjangnya 2. Jadi 2 sama dengan L tak hingga. Biar aja L tak hingga muncul karena dia konstanta panjang maksimum ikan. E min C kali E min K. A itu tadi umurnya kan ya 0. Jadi E min C-nya sama dengan berapa? L tak hingga dikurangi 2 ya, ini kan 1. Jadi L setiap saat, kembalikan ke persamaan yang di kiri, E pangkat min C-nya udah tahu, L tak hingga min 2 kali E pangkat min KA, kalau saya nggak salah ngitung. Begitu. Oke. Sebentar. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, bentar lagi ini. Nah, yang berikutnya. Gampang ini mas semua. Coba kita lihat. Yang susah dulu yang ini ya.
Yang susah dulu persamaannya. Oke. Nah, yang susah dulu ini. Nggak susah juga. Nah, tentukan solusi dari masalah nilai awal berikut. Kembali ini termasuk persamaan diferensial yang separabel. Karena apa? Ini yang ada n-nya, yang dikurung tambah n1 ini bisa kedepankan r-nya konstanta ya biar aja di kanan. Jadi saya pisahkan bosen hitam. dn per 1 min n per k kali n sama dengan r dt gitu ya. Oke. Nah, tanya dulu Pipit. Ada Pipit? Pipit. Si Pipit kemana? Hadir, Pak. Paham nggak yang tadi Pipit? Bisa, Pak. Oke. Yang ini Pipit tidak paham ya caranya. Gimana tuh ruas? Yang ini belum. Hah? Kita pakai kayak Yang ini ginian. belum. dx per misal 1 min x kali x. Itu diapakan? Kita pakai pecahan rasional ya semester lalu. Jadi ininya dipecah. 1 min n per k. Ingat gamma konstanta biarin aja sama dengan a per 1 min n per k ditambah b per n gitu ya. Samakan penyebut yang a dikalikan n ditambah yang b kali 1 min n per k dibagi 1 min n per k kali n gitu ya. Oke, setelah disamakan penyebut berarti atasnya harus sama, ini dengan ini harus sama. Saya punya hubungan sama dengan an tambah b 1 min n per k. Oke, kita cari A dan B-nya. Oke, kita cari, saya masukkan berapa ya? Masukkan N-nya 0. Untuk, nggak mau N-nya K dulu aja. N sama dengan K. Kenapa saya ngambil N sama dengan K? Supaya ini jadi 0 ya. Oke. Nah, itu jadi 0, saya punya 1 sama dengan A kali K. Atau A-nya sama dengan 1 per K. Untuk, supaya gampang lagi ambil N-nya 0. N-nya 0 kenapa? Supaya ini hilang. 1 sama dengan B kali 1 min 0 per K. Jadi dapat B-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian, dari sini pakai sama dengan panjang gitu. Sama dengan A-nya tadi 1 per K. Saya integralkan. A-nya jadi 1 per K. Ya, 1 per K gitu ya. 1 min n per K. 1 per K-nya dari A ini. Masukkan ke ini. Saya masukkan ke sini. Menjadi ini. Apa? dn. Ditambah yang B. B-nya tadi 1. Ruas kanannya tetap R dt. Nah, ini kita bisa integralkan. Oh, ini gampangnya apa ya? Dikalikan dulu gitu. Lebih gampang ya dikalikan dulu. K min N jadinya kan enak. dn ditambah ini per N menjadi ln mutlak N. Tapi karena ini berhubungan dengan populasi, mutlaknya nggak usah ya. Karena apa? Kalau populasi N-nya positif. Mutlak N sama dengan N. Mutlak N sama dengan N kalau berhubungan dengan populasi.
sama dengan RT tambah konstanta. Ini integralnya adalah ln K-N. Gitu. Kembali mutlaknya saya hilangkan ya, asumsinya K-N-nya positif. Ini kalau diturunkan 1 per K-N, ada turunan kali minus 1 nanti. Pakai rantai, jadi harus minus. N sama dengan RT ditambah C. Bagaimana mendapatkannya? Mungkin nggak bisa ya. Coba pengen tahu saya ln N dibagi K-N gitu ya. Ln kurang itu kan ln bagi. Jadi bisa keluar nggak N-nya eksplisit? Nggak tahu. Kalau susah kita hanya dapat sampai ini. E pangkat RT ditambah C gitu ya. Ngeluarin N-nya gimana? Kagak bisa ya. Bisa kalau mau dikalikan, terus kalau mau bisa N sama dengan K-N kali E pangkat RT ditambah C itu ya. Ini kita satukan lagi ke depan. N ditambah N kali E pangkat RT tambah C sama dengan K E RT ditambah C. Saya pengen keluar N-nya. Jadi N-nya sama dengan K E pangkat RT ditambah C dibagi, ini dikeluarkan menjadi 1 ditambah E pangkat RT ditambah C gitu ya. Ini N-nya keluarkan, tinggal 1 ditambah ini. 1 tambahnya dikebawahkan, ke ruas kanan. Oke, intinya itu menyelesaikan persamaan diferensial yang separabel. Oh, ada syarat N0, N0 ya, ini kalian masukkan sendiri aja. Waktu T-nya 0, ininya N0-nya berapa? N0, sebut aja N0 sebuah jumlah. N0 sama dengan ininya masukkan T-nya 0, ketemu nanti E pangkat C-nya berapa konstantanya. Oke, itu. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Coba saya lihatkan seluruhnya. Kalau ada yang nggak diketahui, tanya langkah yang nggak diketahui. Jangan diam saja. Tidak ada? Lanjut. Nah, ini sama saja ya. Model pertambahan panjang dari capit kepiting. Harusnya nggak pakai model lagi ya. Pertambahan panjang dari capit kepiting dimodelkan oleh persamaan diferensial ini. Tentukan hubungan antara L sebagai fungsi B. Sama aja, tinggal integralkan ya. Coba saya jalankan saja bab yang mudah ini. Hapus dulu. Oke, mencari hubungan L sebagai fungsi B. Jadi ini harus diintegralkan ya. Coba kita lihat ini. DL. Saya tulis ulang. 1 per L, kali 1 per L sama dengan 1,57 dB dt kali 1 per B. Dengan demikian saya punya hubungan dt-nya seolah dihapus aja, dl per L sama dengan 1,57 kali 1 dB per B gitu ya. Oke. Dari sini saya integralkan menjadi ln mutlak L. Mutlaknya nanti nggak perlu karena L-nya pasti positif. Ln mutlak B
tambah konstanta gitu ya. B itu tadi apa? Oh, nggak dibilang di sini B ya. Harusnya umurnya. Umurnya si kepiting. Jadi kalau persoalan gini biasanya mutlaknya hilang aja gitu ya. Kamu ditulis L dan B positif. Karena positif mutlak sama dengan dibuka tanpa mutlak gitu ya. Lawan B ditambah C. Nah, dicari L-nya. E pangkat C dikali E pangkat 1,57 kali ln B. Begitu hubungannya. Karena nggak diberikan syarat awal, ya konstantanya nggak bisa hilang. Biarkan aja begitu. Oke, satu lagi. Satu lagi. Contoh, banyak sekali contohnya. Masuk lagi Word. Oke, ini juga separabel karena yang ada N bisa disatukan dengan DN, yang tidak ada N-nya ya dibawa ke ruas kanan. Jadi DN ini 1 tambah N-nya saya bawa ke ruas kiri menjadi 1 ditambah N dibagi N gitu ya. Sama dengan DT-nya ke ruas kanan. Kita integralkan. Nah, coba integral yang kiri gimana? Hah? Maria Widi, ada nggak? Maria Widi. Iya, Pak. Ini kira-kira gimana nyari integralnya? Dikali 0 gitu. Hah? Bagaimana? Ada yang usul? Gimana nyari integralnya? Ayo, ayo. Siapa yang biasa ngomong? Saya lupa lagi. Bagaimana? Bisa jadi integral 1/n tambah 1 nggak, Pak? 1/n tambah 1. Bisa, pintar. Bisa ya? A tambah B per C kan sama dengan A per C ditambah B per C ya. Hati-hati, dulu mah ada mahasiswa yang terbalik. A P dibagi Q ditambah R, dia nulisnya P bagi Q ditambah P bagi R. Wah, enak bener ini mah. Ya. Oke. Kalau kayak tadi mah nanti ada 1 kue dibagikan ke 4 orang. Berapa masing-masing nerima? Setengah tambah setengah. Jadi sama dengan 1. Silakan. Jangan terbalik ya. Ini boleh. Ini menjadi 1/n dn ditambah integral n dibagi n 1 dn sama dengan dt. Nah, dengan mudah sekali diperoleh ln mutlak n, tapi n-nya menyatakan populasi, jadi nggak usah pakai mutlak. dn-nya jadi apa? N ya, sama dengan T ditambah C. Gimana ngeluarin N-nya? N sama dengan T tambah C min N. Pangkatkan. Nggak mau, utak-utik aja sendiri. Ngeluarin N-nya. Ya. Tetap bisa nggak keluar N-nya? Belum tentu bisa. Nggak tahu, saya belum hitung. Tapi intinya ini. Persamaan diferensial separabel gitu ya. Oke. Habis. Ini nanti aja lah hari
hari Kamis ya. Kita pertemuan lagi. Hari ini habis kuis. Ya, sekian dulu saja. Saya stop dulu rekamannya.